Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan melakukan olah data menggunakan SPSS. Nah, aku akan melakukan 5 uji, yaitu statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan yang terakhir, uji hipotesis. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke SPSS, kita harus mempunyai datanya dulu. Nah, seperti aku di sini kan udah punya data mentahnya, jadi tinggal masukin nanti. Tapi sebelum itu, aku kan di sini cuma ada ini. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini aku cuma ada X1.1, lalu X1.2, X1.3. Nah, langsung X2.1. Nah, ini harusnya nggak gini teman-teman. Ini masih ada X1. Tapi ini langsung X2.1. Jadi aku buat sendiri di sini. Ini kok masih kosong X1, X2, X3 dan Y-nya. Ini gimana supaya terisi? Jadi, supaya terisi kita harus ngisi dulu. Ya, benar. Kita ngisinya pakai ini, rumus sum ya, teman-teman. Buka kurung, lalu kita ambil yang datanya X1.1 sampai X1.3 ya, teman-teman. Nah, ini kita ambil aja, lalu kurung tutup. Nah, enter. Oke, ini sudah nemu. Untuk yang nomor 1, ini kan masih banyak ya, teman-teman. Ini sampai 90 ya. Nah, gimana sih kalau satu-satu kan capek sampai bawah. Jadi kita langsung aja, kita taruh kursornya di sini, kita tarik sampai bawah ya teman-teman. Nah, gini, langsung saja. Nah, ajaib. Enggak, bercanda teman-teman, itu memang gitu cara yang enggak manualnya. Oke. Nah, lalu yang X2, X3, Y ini sama seperti X1 ya, teman-teman. Nah, ini kan aku udah ngisi semua ya. Yang X1, X2, X3, dan Y-nya ini sudah keisi. Jadi kita udah nemu nih. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, ini teman-teman, kita ke variable view-nya. Nah, ini nanti teman-teman masukin aja X1 di kolom yang name ini ya. X1.1, X1.2, X1.3, lalu X1. Lalu X2.1, X2.2, X2.3, lalu X2. Nah, lanjutnya X3.1, X3.2, X3.3, lalu X3. Nah, yang Y1 begitu juga. Y1.1, Y2.2, Y3.3, lalu Y. Ini yang terakhir. Nanti setelah teman-teman ngisi yang name ini yang di sini akan mengikuti. Tapi untuk value ini nanti akan muncul non kalau belum diisi. Nah, jadi kok bisa punyaku kayak gini? Nah, jadi sebelumnya ini aku sudah melakukan olah data, tapi ini mau aku jelasin ya teman-teman. Jadi ini nanti diisi gini aja ya. Ini sesuai dengan data yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat data sebelumnya. Untuk nomor 1 itu apa? Nah, kalau di aku itu nomor 1 itu sangat tidak setuju, lalu tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Nah, gitu. Jadi nanti gini aja. Ini diisi semua kayak gini. Enggak semua sih. Cuma beberapa ya yang enggak, yang tetap dibiarin. Ini yang kayak gini, X1, X2, X3 sama Y ini nggak usah diisi ya nanti teman-teman. Nah, nanti juga langsung disalin aja, langsung tempel gitu supaya nggak manual. Nah, lalu di misur
kita akan mengubah juga. Ini yang nomor 1 sampai 3 itu ordinal ya teman-teman. Ordinal. Lalu untuk yang nomor 4 itu X1. Nah, sama-sama yang value ini tadi. Nah, jadi yang X1 ini scale aja ya. Lalu yang nomor 8 itu juga scale. Lalu nomor 12 X3 itu juga scale sampai yang Y. Enggak sampai, maksudnya sama yang Y itu nanti scale. Jadi ya ini teman-teman lihat dulu, oke? Isi seperti ini, tapi harus sesuai data teman-teman, karena kan ya nggak sama juga kan ya sama aku. Nah, kalau udah diisi seperti ini, nanti teman-teman langsung saja ke data view. Data view nanti kosong ya teman-teman. Jadi teman-teman salin aja di yang di Excel yang udah teman-teman masukkan tadi loh. Nah, yang ini ya teman-teman. Ini nanti teman-teman salin aja. Tapi nyalinnya itu ngebloknya itu dari yang angka 5 aja, jangan sampai X1.1-nya itu diblok juga, sama nomornya itu jangan, karena ya itu nggak masuk, karena yang dibutuhin ini data yang ini, kayak 5, 4 itu doang, sampai bawah. Nah, nanti gitu aja ya teman-teman, sampai Y ya, sampai bawah. Lalu disalin, terus kita masukin ke SPSS. Nah, ini udah aku masukin tadi. Nah, jadi ini nanti otomatis akan nambah 5,00. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman. Ini sama. Oke, langsung saja kita masuk ke uji-ujinya. Nah, yang pertama tadi aku kan udah bilang, aku mau cari statistik deskriptif. Nah, aku jadi kalau mau mencari statistik deskriptif itu kita masuk saja kita pilih ke ini menu analis. Nah, kita pilih yang deskriptif statistik. Nah, langsung ke frekuensi. Nah, kita masukin yang X1.1, X1.2, X1.3 aja. Untuk yang simbolnya seperti penggaris X1.2, maksudnya maaf, yang simbolnya kayak penggaris ya seperti X1, X2, X3 dan Y. Ini nanti gak usah dimasukin ke sini ya, karena ya tidak masuk circle dia itu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ya teman-teman. Ini sudah lah. Langsung saja kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah ketemu untuk yang uji. Nah, ini ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah, ini. Oke. Nah, lalu untuk melakukan uji yang kedua yaitu uji validitas. Nah, caranya gini teman-teman. Kita masuk ke analis juga. Sama seperti yang awal tadi ini ya. Nah, kita pilih yang korelasi. Nah, ini teman-teman. Ini lalu kita pilih yang pertama ini Vivar. Nah, ini kita masukinnya nggak banyak seperti tadi. Nah, ini cuma per variabelnya doang. Jadi kita cuma masukin yang ini loh, teman-teman, yang X1.1. Lalu kita pilih yang person. Ini ya. Nah, Twitter. Nah, udah. Lalu kita OK. Nah, ini udah muncul ya teman-teman hasilnya. Nah, jadi begini nanti hasilnya. Nah, oke teman-teman, uji yang ke-1 sama kedua sudah, lalu kita masuk ke uji yang ketiga. Oke, yaitu namanya
uji reliabilitas. Oke. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, kita ke analis, lalu kita pilih skal. Nah, ini teman-teman, lalu ke reliability ini. Nah, ini teman-teman. Untuk ini cuma X2.1. Nah, yang ini ya. Ini langsung ini, lalu X2.2, lalu X2.3. Nah, udah cuma itu, lalu oke. Nah, ini ya teman-teman udah keluar. Nah, bagus. Oke. Lalu kita yang keempat yaitu uji asumsi klasik. Nah, ini beda ya teman-teman sama yang 1, 2, 3. Jadi sedikit ribet, tapi nggak apa-apa, gampang kok. Nah, ini ke analis. Langsung aja ya. Ini ke analis. Lalu regression. Nah, ini teman-teman. Lalu kita pilih linear. Nah, ini. Jadi, kita ngisinya ini gini. Yang dependent, ini kita isi yang ini, penggaris Y. Oke? Kita taruh sini. Lalu yang independent, ini kita isi X1, X2, dan X3. Oke, langsung saja ya. Kita masukkan X2, X3. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru dulu. Kita akan pergi ke ini, save. Nah, kita akan centang yang di residual ini. Nah, yang ini, oke? Lalu kita langsung saja continue. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke, lalu yang uji terakhir ya teman-teman, kita ke analis, lalu ke ini non parametric, kita ke legacy. Kita pilih ini, tekan ini. Nah, ini udah ya teman-teman. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir.